Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana caranya merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Dan pada video kali ini mari kita pelajari bagaimana caranya merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Project Based Learning atau bisa kita singkat sebagai PJBL merupakan model pembelajaran yang menggunakan kegiatan berbasis proyek untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Sehingga ciri utama dari PJBL adalah adanya aktivitas project atau proyek. Ada berbagai kelebihan yang bisa kita peroleh ketika kita menerapkan PJBL. Dan kelebihan ini hampir sama atau bahkan serupa dengan PBL. Karena kalau kita menerapkan PJBL maupun PBL, kita bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Siswa juga akan lebih aktif dalam pembelajaran. Mereka tidak menjadi peserta didik yang pasif. Kemudian karena mereka motivasi belajarnya meningkat dan lebih aktif dalam pembelajaran, akan berkorelasi juga dengan penguasaan konsep mereka. Ketika konsepnya dikuasai dengan baik, hasil belajarnya pun juga akan meningkat. Selain itu, keterampilan berpikir mereka juga akan meningkat. Mereka akan mampu meningkatkan critical thinking skills-nya. High order thinking skills-nya juga diberdayakan dengan baik. Selain itu, keterampilan abad 21-nya juga akan meningkat. Dengan menggunakan pembelajaran berbasis proyek, mereka dituntut untuk berkomunikasi satu kelompok, untuk melakukan kegiatan proyek, berkolaborasi untuk menyelesaikan proyek tersebut. Kemudian kreatif ketika akan merancang proyek hingga menghasilkan produk dari proyek tersebut. Dan yang terakhir, aktivitas ilmiah juga akan diberdayakan ketika kita menerapkan project based learning. Sekarang langsung kita bahas bagaimana caranya menerapkan PJBL. Sama seperti BBL, PJBL itu model pembelajaran sehingga memiliki sintaks yang jelas. Ketika kita ingin menerapkan PJBL, kita masuk ke kelas terlebih dahulu. Tentunya ketika kita membuka kelas, kita melakukan kegiatan pendahuluan terlebih dahulu sebelum masuk ke model pembelajaran tertentu. Di kegiatan pendahuluan kita sampaikan terlebih dahulu seperti biasa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yang harus dicapai oleh siswa. Setelah itu kita jelaskan bagaimana alur pembelajaran berbasis proyek yang akan mereka lakukan. Nah, kemudian baru kita masuk ke sintaks dari PJBL. Yang pertama adalah menentukan pertanyaan mendasar. Ya. Bagaimana caranya menentukan pertanyaan mendasar? Sama seperti PBL. PJBL pun juga berangkat dari masalah. Sehingga di awal pembelajaran kita munculkan, kita hadirkan masalah. Masalah yang baik adalah masalah yang kontekstual, yang familiar dengan kehidupan siswa. Contoh misalkan, permasalahan terkait sampah. Kita ambil sampah, kita ambil foto, kita rekam video yang menggambarkan tumpukan sampah di sebelah lingkungan mereka. Ya. Kemudian kita ajak mereka membuat pertanyaan mendasar atau rumusan masalah layaknya PBL. Ya, pertanyaan mendasar terkait bagaimana caranya mengatasi sampah tersebut. Atau kalau pembelajarannya pandemi, sekarang banyak masyarakat yang tidak mempercayai ilmuwan, tidak mempercayai para ahli biologi. Ini juga masalah yang bisa dimunculkan menjadi pertanyaan mendasar yang perlu dipecahkan melalui kegiatan proyek. Begitu. Kemudian setelah pertanyaan mendasar dimunculkan, kita masuk ke sintaks yang kedua, yaitu menyusun desain perencanaan proyek. Ya, tadi pertanyaan mendasar sudah dirumuskan secara klasikal. Kemudian di sintaks yang kedua, kita bagi kelas menjadi beberapa kelompok, kemudian setiap kelompok menentukan jenis proyek untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, tadi ada pertanyaan mendasar, kita bisa nanti setiap kelompok memiliki pertanyaan yang lebih spesifik lagi. Ya. Misalkan, bagaimana caranya mengatasi sampah? Ini bisa kita pertahankan sehingga setiap kelompok pertanyaan mendasarnya sama. Atau kalau kita ingin modifikasi, setiap kelompok memiliki pertanyaan spesifik yang agak berbeda juga diperbolehkan. Yang penting tidak keluar dari konteks pertanyaan mendasar tadi. Nah, kemudian ya tadi kembali lagi menentukan jenis proyek. Jadinya setiap kelompok diminta untuk mencoba menentukan
apa sih kegiatan proyek yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan mendasar tadi. Apa kegiatan proyek yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah sampah di sekitar sekolah, di sekitar tempat tinggal mereka. Begitu. Kemudian menyusun rencana pengerjaan. Misalkan saja ada kelompok yang memiliki proyek mendaur ulang sampah menjadi benda yang berharga. Sehingga kemudian mereka menyusun rencana pengerjaan. Yang pertama mereka harus mengumpulkan sampah. Yang kedua sampah setelah dikumpulkan dipilah dan sebagainya. Begitu ya. Mungkin ada kelompok lain kreativitasnya tidak sampai sana. Ya tidak masalah. Misalkan mereka punya kreativitas yang lain. Memunculkan sesuatu yang menarik tanpa melibatkan sampah. Tetapi bisa mendorong masyarakat untuk tidak membuang sampah. Misalkan ada kelompok yang membuat poster. Poster yang bisa menjadi perhatian masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Itu boleh. Kemudian mereka menyusun rencana pengerjaan. Misalkan pertama observasi, yang kedua wawancara dan sebagainya. Ketiga mendesain poster. Kemudian setelah desain perencanaan proyek sudah disusun, kemudian ini penting sintaks ketiga menyusun jadwal aktivitas. Ini krusial ya. Menyusun jadwal aktivitas ini penting agar proyek itu terselesaikan. Di dalam aktivitas ini kita memfasilitasi setiap kelompok membuat jadwal atau timeline pengerjaan proyek. Misalkan dosen atau guru membuat laporan penelitian ya, membuat penelitian itu ada timeline, ada schedule. Minggu pertama melakukan apa, minggu kedua melakukan apa. Nah sama di kegiatan berbasis project, pembelajaran berbasis proyek ini, siswa juga diminta membuat schedule, membuat timeline. Hari ini melakukan apa, besok melakukan apa, atau minggu ini melakukan apa, minggu depan melakukan apa. Loh kok per minggu? Kok lebih dari 1 minggu? Nah ini ya salah satu karakteristik PJBL. PJBL akan sulit terselesaikan dalam satu pertemuan. Beda dengan problem based learning. Problem based learning satu pertemuan bisa selesai. Atau kita bisa mendesain lebih dari satu pertemuan. Tapi kalau project based learning, karena berbasis proyek, dan proyek itu terkadang membutuhkan waktu yang agak lama, karena ada berbagai kegiatan yang perlu dilakukan, kebanyakan PJBL itu bisa lebih dari satu pertemuan. Sehingga kegiatan PJBL itu bisa dilakukan sejalan dengan pertemuan-pertemuan di kelas. Maksudnya bagaimana? Materi di kelas berjalan, kita juga memberikan proyek melalui PJBL. Begitu, ya. Jadinya bisa dilakukan juga di luar pertemuan, di luar tatap muka. Itu bisa sebagai alternatif. Tetapi kita juga bisa mendesain PJBL langsung menempel pada pembelajaran tatap muka juga bisa. Nah, di tahapan ketiga ini kita arahkan siswa membuat timeline yang bagus. Misalkan kita arahkan, kita contohkan membuat tabel atau membuat diagram, membuat grafik yang bisa menggambarkan schedule, deadline tiap hari atau tiap minggu. Di aktivitas selanjutnya setelah jadwal terselesaikan, mereka mulai melaksanakan proyeknya. Sembari melakukan pelaksanaan proyek, kita juga melakukan monitoring terkait progres proyek mereka. Monitoring ini kita bisa melihat perkembangan setiap kelompok, atau kalau proyeknya dilakukan di luar jam, mungkin di jam tatap muka di pertemuan di kelas kita beri alokasi waktu 10 menit untuk mendengar laporan atau progres setiap kelompok, itu juga bisa. Begitu ya. Kemudian setelah sintaks keempat dilakukan, sintaks kelima adalah menguji produk dari proyek tersebut. Nah, ini karakteristik utama lagi dari PJBL. PJBL berbasis proyek yang akan menghasilkan produk kreatif. Di sintaks kelima, proyek sudah terselesaikan, produk tersebut diuji. Cara mengujinya bagaimana? Dengan mempresentasikan hasil proyek tersebut. Setiap kelompok bergantian. Perkenalkan, saya kelompok 3, proyek kami adalah tentang ini, untuk menjawab permasalahan yang kami angkat adalah itu. Ini merupakan hasil produk kami. Dipresentasikan seperti itu. Kemudian kelompok lain akan memberikan saran, rekomendasi, pertanyaan. Dan yang terakhir adalah guru menilai dan memberikan feedback atau masukan dari produk atau aktivitas proyek yang telah dilakukan oleh kelompok tersebut. Dan sintaks terakhir dari PJBL adalah mengevaluasi pengalaman. Mengevaluasi pengalaman itu maksudnya apa? Mengevaluasi dan merefleksikan proses aktivitas proyek yang telah mereka lakukan. Dievaluasi. Saya sudah melakukan aktivitas proyek untuk memecahkan masalah ini. Bagus atau tidak? Kekurangannya apa? Kelebihannya apa? Pengalaman yang saya dapat apa? Apakah saya bisa mencapai kompetensi yang diinginkan oleh guru atau tidak?
Begitu juga guru. Guru mengevaluasi pembelajaran berbasis proyek yang telah dilakukan. Apakah model ini cocok untuk materi tersebut? Apakah kompetensi yang saya harapkan dikuasai oleh siswa dapat mereka kuasai dan sebagainya. Ini sintaks PJBL. Lalu bagaimana caranya menuangkan PJBL di perangkat? Baik perangkat kurikulum Merdeka atau kurikulum 13 atau kurikulum yang lainnya. Sama seperti di video sebelumnya, kalau kita menengok perangkat pembelajaran misalkan RPP atau modul ajar, pasti ada bagian yang menjelaskan atau menginformasikan aktivitas belajar yang kita desain ketika kita mengajarkan materi tertentu. Nah, di situ kita tuangkan sintaks-sintaks ini, kita tuangkan aktivitas belajar ini. Dan kalau di RPP atau di modul ajar ada kolom terkait bentuk model strategi atau pendekatan pembelajaran, kita tuliskan pembelajaran yang digunakan adalah berbasis proyek. Misalkan, ini lagi-lagi saya contohkan template, kemudian bisa kita adopsi, kita adaptasi sesuai dengan kelas kita, materi kita. Misalkan di aktivitas belajar, kita mulai dengan pendahuluan. Di kegiatan pendahuluan, guru mengarahkan siswa berdoa seperti biasanya. Tujuan pembelajaran disampaikan. Kemudian guru menyampaikan urutan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, ini bisa kita tulis aktivitas pembelajaran tersebut antara lain bla 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 bla. Kenapa? Karena perangkat yang bagus kalau benar-benar operasional, sehingga ketika yang membaca perangkat tersebut bisa langsung membayangkan bagaimana ketika perangkat itu diimplementasikan di kelas. Misalkan, kenapa kok seperti itu? Misalkan kita sudah merancang PJBL untuk kelas yang kita ajar, tiba-tiba kita sakit atau dapat tugas ke luar negeri misalkan, sehingga harus ada guru pengganti. Nah, guru pengganti tersebut akan menengok perangkat kita. Kalau perangkatnya sudah benar-benar operasional, guru pengganti tersebut akan dengan mudah melakukan pembelajaran sesuai dengan pembelajaran yang telah kita rancang. Setelah kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti pembelajaran. Nah, di sini kita tulis secara jelas sintaks dari PJBL yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Di sini bisa kita tulis, guru menyajikan masalah kontekstual ke dalam kelas. Bisa kita detailkan. Masalah kontekstual tersebut adalah terkait permasalahan penumpukan sampah di sekitar sekolah. Kalau ada videonya, kita tulis URL-nya. Kalau ada fotonya, kita tampilkan fotonya di perangkat kita. Kemudian siswa diarahkan oleh guru untuk memahami permasalahan tersebut dan merumuskan pertanyaan mendasar terkait masalah tersebut. Kita bisa menambahkan, salah satu contoh pertanyaan mendasar yang diharapkan muncul di kelas adalah bla 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 bla. Kemudian menyusun desain perencanaan proyek. Ini sintaks kedua dari PJBL. Kita bisa tuliskan di perangkat. Setiap kelompok berdiskusi untuk menentukan jenis proyek yang akan dikerjakan. Misalnya, misalkan pembuatan poster, pembuatan daur ulang dan sebagainya. Kemudian setiap kelompok berdiskusi menentukan produk yang akan mereka hasilkan. Kemudian setiap kelompok berdiskusi merancang kegiatan proyek yang akan mereka lakukan. Sintaks ketiga dari PJBL, menyusul jadwal aktivitas. Setiap kelompok menyusun timeline pengerjaan proyek. Ini bisa kita detailkan. Contoh timeline yang bisa dijadikan dasar mereka membuat timeline setiap kelompok bisa diakses di website ini. Misalkan seperti itu. Atau contoh pembuatan timeline bisa dilihat melalui tutorial di YouTube pada URL ini. Nah, bisa seperti itu. Ya, kita detailkan. Kemudian bisa kita tuliskan juga jadwal aktivitas proyek diharapkan terselesaikan sebelum tanggal sekian. Nah, itu akan lebih bagus lagi. Kemudian pelaksanaan dan pengawasan perkembangan proyek. Ini sintaks yang keempat. Kita tuliskan setiap kelompok menyelesaikan tahapan dan sebagainya. Guru memonitor perkembangan proyek setiap kelompok. Melalui apa? Bisa didetailkan. Apakah datang ke laboratorium, datang ke lokasi sekolah tertentu, datang ke rumah, atau bagaimana. Atau kalau tadi prinsipnya adalah setiap siswa presentasi progres laporan, maka kita bisa tuliskan di sini. Setiap kelompok secara bergantian melakukan presentasi progres perkembangan proyek selama masing-masing 5 menit misalkan. Kemudian sintaks kelima, menguji produk. Kita tuliskan di RPP atau modul ajar kita, setiap kelompok mempresentasikan produk selama berapa menit. Setiap kelompok menjawab pertanyaan dan mendapatkan masukan dari kelompok lain. Setiap kelompok memperoleh 2 pertanyaan dari kelompok lain misalkan. Kemudian siswa menerima umpan balik dari guru. Sintaks yang terakhir, mengevaluasi pembelajaran. Siswa merefleksikan pengalaman selama melakukan aktivitas proyek. Kemudian penutup, ya, ada self assessment dan peer assessment akan kita bahas di video selanjutnya.
kemudian mendengarkan penjelasan guru terkait tugas. Tugasnya bisa kita tulis tugas untuk minggu depan apa. Kemudian siswa dan guru menutup pelajaran dengan berdoa bersama. Oke, demikian penjelasan saya terkait bagaimana caranya merancang dan mengimplementasikan project based learning. Di video selanjutnya akan kita bahas TPACK ya, TIPEK, dan evaluasi pembelajaran yang tidak hanya terbatas kognitif, tapi juga psikomotor dan afektif yang memudahkan guru untuk merangkum atau mengumpulkan data kompetensi siswa. Caranya bagaimana? Kita satu orang, siswanya 40, bagaimana caranya bisa mengambil data dari 40 siswa secara sekaligus misalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.